akan kuberi nama Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asri Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nama-nama raja yang pernah berkuasa di sebuah kerajaan adikuasa yang mendominasi wilayah Pulau Jawa dan pulau-pulau di sekitar Jawa. Kerajaan itu adalah Majapahit, sebuah nama besar yang agung dan pastinya sudah dikenal seantero negeri. Siapakah raja yang pernah menduduki singgasana yang terhormat itu? Mari sama-sama kita telusuri. Oke, kencengin volume, siapin info hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asri Story. Guys, sebelum kita mengenal lebih dalam raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Majapahit, ada baiknya kita mengenal lebih dulu kerajaan Majapahit itu sendiri ya. Oke, ayo sama-sama kita mulai. Majapahit adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kemaharajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, Maharaja Singosari terakhir, dan mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa di tahun 1350 sampai 1389. Kemaharajaan Majapahit adalah kemaharajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai monarki terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Filipina, Manila, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Sisa-sisa peninggalan arkeologis dan reruntuhan bangunan kunonya banyak ditemukan di Kabupaten Mojokerto karena pernah menjadi ibu kota Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah mengenai kemaharajaan Majapahit masih menjadi salah satu subjek penelitian yang menarik untuk dibahas dan ditelusuri lebih jauh lagi. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan diantaranya adalah Pararaton atau Kitab Raja-Raja dalam bahasa Kawi dan Negara Kertagama dalam bahasa kuno. Pararaton menceritakan Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Negara Kertagama adalah puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Kakawin Negara Kertagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam warisan ingatan dunia atau Memory of the World Program oleh UNESCO. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain. C.C. Burke menganggap bahwa sebagian naskah tersebut bukan catatan masa lalu, tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan. Kebanyakan sarjana tidak menerima pandangan ini, karena catatan sejarah Majapahit sesuai dengan catatan Cina yang tidak mungkin memiliki maksud yang sama. Daftar penguasa dan detail struktur negara tidak menunjukkan tanda-tanda dibuat-buat. Pada tahun 2010, sekelompok pengusaha Jepang yang dipimpin Takajo Yoshiaki membiayai pembuatan kapal Majapahit atau Spirit of Majapahit yang akan berlayar ke Asia. Menurut Takajo, hal ini dilakukan untuk mengenang kerjasama Majapahit dan Kerajaan Jepang melawan kerajaan Yuan China atau Mongol dalam perang di Samudra Pasifik. Menurut Guru Besar Arkeologi Asia Tenggara, National University of Singapore, John N. Miksik, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura, bahkan Thailand.
yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaan, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Bahkan ada perguruan silat bernama Kali Majapahit yang populer di Filipina dengan anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengklaim berakar dari kemaharajaan Majapahit kuno yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia, dan selatan Thailand. Sebelum berdirinya Majapahit, Singosari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singosari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singosari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran penasehat kerajaan Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wiraraja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru dengan pelabuhan utama di Canggu. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasanya pahit. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Pinter juga ya Raden Wijaya ya. Setelah dikasih hadiah hutan tarik sama Jayakatwang, dia gulingkan tuh Jayakatwang dengan bersekutu dengan Mongol. Setelah berhasil menggulingkan Jayakatwang, Mongol disikat, akhirnya pulang deh. Akhirnya jadi raja deh beliau. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Arya Sidi, Rajaran Waha, Ralintang, Ratosan, Raglatik, dan Ratati. Semua nama ini disebutkan dalam para raton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontakan terakhir, Rakuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara dan lalu dihukum mati. Wijaya wafat pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Para raton menyebutnya Kalagamat, yang berarti penjahat lemah. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya Kanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya, Tribuana Wijaya Tunggadewi, untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan.
Selama kekuasaan Tribuana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Puncak kejayaan Majapahit. Raja Patni atau Gayatri wafat pada tahun 1350. Setelah ibundanya wafat, Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya Hayam Wuruk. Ketika naik tahta, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Setelah naik tahta, Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, ditambah Tumasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Negara sebagai Raja Majapahit berlangsung sesudah mangkatnya Sri Raja Patni pada tahun Saka 1272 atau 1350. Hal ini juga dibuktikan dalam Piagam Singosari yang menjelaskan bahwa dengan penobatan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit, Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani berhenti memanggung tapuk kepemimpinan negara. Hayam Wuruk dibantu dengan patinya yaitu Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Ia bersumpah tidak akan merasakan palapa atau menikmati istirahat sebelum menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada masa Hayam Wuruk, hampir seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan dengan panji-panji kerajaan Majapahit. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai keluar Nusantara. Pada era Hayam Wuruk, agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan. Berbeda dengan Hayam Wuruk yang beragama Hindu, agama Mahapati Gajah Mada adalah Buddha. Setelah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya menjadi daerah sengketa perang Majapahit dan Ayutthaya, hingga nantinya muncul Kesultanan Melaka yang didukung oleh dinasti Ming. Sebagai solusi imbas daerah Tanjung tersebut sering terjadi perang dan saat itu juga ramai berbagai pendatang. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusuma Wardani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wirakma Wardana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya yaitu Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Regrek diperkirakan terjadi pada tahun 1404 sampai 1406 antara Wirabumi melawan Wirakma Wardana. Perang ini akhirnya dimenangi Wirakma Wardana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dihukum mati. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah taklukannya di daerah-daerah lain. Pada kurun pemerintahan Wirakma Wardana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam yaitu Kesultanan Malaka
mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membentuk kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri. Pada masa pemerintahan Wirakma Mardana, daerah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang, sebagaimana ditulis dalam catatan Ying Yai Senglan, ciptaan Mahuan, salah satu penerjemah Laksamana Cheng Ho. Dan setelah kematian Wirakma Wardana dan masa pemerintahan penerusnya, daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Wirakma Wardana memerintah hingga tahun 1429 dan diteruskan oleh putrinya Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1429 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wirakma Wardana dari seorang selir yang juga putri kedua Bre Wirabumi. Pada tahun 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bre Pamotan menjadi raja dengan gelar Rajasa Wardana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta antara putra Raja Sawardana dengan Girisa Wardana, adik Raja Sawardana atau putra Kertawijaya. Girisa Wardana menang dan naik tahta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Suprabawa atau Singha Wirakma Wardana, adiknya, anak bungsu Kertawijaya. Kemudian pada 1468 Bre Kertabumi, putra bungsu Raja Sawardana, memberontak terhadap Singha Wirakma Wardana. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Bre Kertabumi, Singha Wirakma Wardana melarikan diri ke pedalaman di daerah Keling atau Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri. Setelah Singha Wirakma Wardana meninggal, ia digantikan oleh putranya Rana Wijaya. Pada tahun 1474, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bre Kertabumi, serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Hal ini diperkuat oleh prasasti Trailokyapuri atau Jiu dan Petak. Rana Wijaya mengaku bahwa pada tahun 1474 ia telah mengalahkan Kertabumi. Rana Wijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindra Wardana hingga ia digantikan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuasaan Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kekalahan Bre Kertabumi dari Rana Wijaya pada tahun 1974 memicu perang antara Kerajaan Majapahit dengan Demak karena Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa saja. Konon waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun tahun 1478 hingga tahun 1527. Tetapi dalam tradisi Jawa sebenarnya digambarkan oleh Candra Sengkala atau kronogram tersebut adalah wafatnya Bre Kertabumi pada tahun 1478. Sebenarnya perang Majapahit Demak ini sudah mulai meredah ketika Patih Udara menggantikan Girinda Wardana dan mengakui kekuasaan Demak. Tetapi peperangan berkecamuk kembali ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga pada tahun 1527 Demak melakukan serangan ke Majapahit dan mengakhiri sejarah Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, pada awal abad ke-16,
kekuatan kerajaan Demak akhirnya mengalahkan sisa-sisa Majapahit dan menjadi akhir dari kerajaan Majapahit. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Italia mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Hatiunus, penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Sisa-sisa keluarga Majapahit, keturunan Girindrawardana kemudian melarikan diri ke daerah Panarukan, Blambangan, sekarang menjadi daerah Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Pasuruan, Panarukan, Blambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger atau kawasan Bromo dan Semeru. Guys, demikian sejarah kerajaan Majapahit dari awal berdiri hingga runtuhnya kerajaan terbesar di Nusantara tersebut. Berikut adalah nama raja yang pernah berkuasa di kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana atau Nararya Sanggrama Wijaya yang memerintah tahun 1293 sampai 1309. Dilanjutkan oleh putranya Jaya Negara yang memerintah di tahun 1309 sampai 1328. Dan dilanjutkan oleh Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani atau Gya Gitareja yang memerintah tahun 1328 sampai 1350. Dan dilanjutkan oleh Maharaja Sri Rajasa Negara atau Dia Hayamuruk yang memerintah di tahun 1350 sampai 1389. Dilanjutkan oleh Gya Gagarsali yang memerintah di tahun 1389 sampai 1429. Kemudian dilanjutkan oleh Prabu Sri Sugita yang memerintah di tahun 1429 sampai 1447. Kemudian dilanjutkan oleh Sri Maharaja Wijaya Prakmawardana atau Dyah Kertawijaya yang memerintah di tahun 1447 sampai 1451. Kemudian dilanjutkan oleh Dyah Wijaya Kumara yang memerintah di tahun 1451 sampai 1453. Dilanjutkan oleh Girisa Wardana yang memerintah di tahun 1456 sampai 1466. Kemudian dilanjutkan oleh Dyah Suprabawa yang memerintah di tahun 1466 sampai 1468. Kemudian dilanjutkan oleh Bre Kertabumi yang memerintah di tahun 1468 sampai 1474. Dan yang terakhir diperintah oleh Dyah Ranawijaya atau Prabu Nata Sri Girindrawardana yang memerintah di tahun 1474 sampai 1527. Nah, itulah daftar nama raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit. Semoga dapat menambah wawasan Anda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.